Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat kinerja daripada sektor cryptocurrency, terutama kita ambil data dari CoinMarketCap dulu ya. Untuk Fair and Greed Index sebenarnya ini masuk dalam kategori netral itu positif bro ya. Jadi orang nggak takut, orang juga nggak tamak gitu ya. Masih dalam kondisi netral, slow. Belum masuk dalam extreme greed. Kalau masuk dalam extreme greed, bukan es krim ya, ekstrim bro ya, extreme greed. Maka di sini tingkat kefomoan mungkin akan tinggi banget gitu kan. Nah, untuk indeksnya altcoin sendiri dia berada di area 20/100. Jadi masih jauh tuh ya. Indeksnya masih menunjukkan dominasi terhadap Bitcoin belum ke altcoin. Makanya kita belum bisa melihat altcoin itu naik kenceng-kenceng teman-teman ya. Belum bisa altcoin itu tembus sampai Uranus. Mungkin kalau ya naik-naik sampai di eh, langit pertama, langit kedua, langit ketiga ya malah sampai langit ketujuh nanti bro. Oke ya. Nah, di sini teman-teman untuk market cap sendiri berada di area 3 triliun. Jadi market cap itu naik turun, Bro, nggak stabil ya. Masih masih naik turun lah ya di area 2,9 something sampai di area 3, sekian triliun gitu. Oke, mantap jiwa. Nah, untuk Shiba Inu sendiri bro ya, kalau kita lihat dari real chartnya ya, dia masih tertahan gitu di area supply juga ya, di area demandnya gitu kan, supply and demand di sini bermain bro. Oke, nah jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, sebenarnya untuk area gap ini sempat kesentuh sekali, habis itu dia mantul ya, cuman ada potensi Shiba bisa turun sampai situ lagi, sampai mana? Ya sampai sini bro ya. Oke, kita ambil mungkin bisa turun sampai sini lagi gitu kan. Nah, itu udah kesentuh pertama kali jebret, habis itu dia recover. Nah untuk saat ini kemungkinan kalau dia mau retrace bro ya bisa mengulang area sini dulu gitu kan, mengulang area sini. Nah sebenarnya kalau kita lihat di sini bro ya, coba kita gambarkan pakai garis Fibo ya. Nah, kita naikkan dulu ya teman-teman untuk time frame-nya ke daily ya, karena tadi kita menggunakan time frame 4 jam ya. Kita coba ke daily. Di sini kalau kita lihat dari daily-nya bro ya, ingat kalau daily itu nggak sehari dua kali itu terrealisasi ya bro, tapi bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu juga. Nah, kita ambil di sini datanya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, untuk Shiba sendiri dia akan tertahan di area 0,5 ya. Area 0,5 tersebut adalah area di mana ada area apa ya? Gapnya gitu ya, udah tersentuh sekali dia langsung mantul lagi ke atas. Nah, semisal teman-teman ya, semisal area 0,5 ini tidak mampu menahan, maka dia bisa turun nih ya kan? Karena dia bisa masuk dalam kategori adalah bisa dikatakan golden ratio-nya daripada Fibonacci itu adalah antara 0,5 sama di area 0,6 ya. Jadi untuk si Shiba Inu ada potensi nih kalau dia kuat untuk turun ya teman-teman ya. Kalau dia kuat untuk turun, maka si Shiba Inu ada potensi dia koreksi bisa sampai di kisaran harga sini, bro. Kita ambil dulu ya. Nah, kita ambil dari sini. Oke, bisa sampai area sini, bro. Di sini masuk ke sini lagi, bro ya. Oke, yaitu di antara 0,5 sama di area 0,6. Nah, kemungkinan sih kalau dia nyentuh di area tersebut akan ada pemantulan. Jadi, ya buat teman-teman semua yang masih bullish dengan Shiba Inu, silahkan kalian bisa DCI di area-area ya mungkin kepala 12 atau kepala 11 something gitu teman-teman ya. Kalian bisa DCI di situ. Akan tetapi teman-teman jika area 0,5 atau 0,6 ini mampu memantulkan harga daripada Shiba Inu, maka dia kalau kita balik untuk Fibonacci-nya ya, semisal dia mampu menahan ya kan. Nah, kita balik dulu ya kan. Kita balik dari sini bro ya. Oke, turun sini. Ini di atas sini. Oke. Kemungkinan teman-teman ya untuk area pantulnya semisal dia kuat tuh tertahan di sini ya. Mungkin bisa kembali lagi ke area sini atau dia bisa break ya, break area swing high-nya ini. Nah, kalau dia break maka areanya bisa sampai di kisaran ini bro ya, antara 1,618 teman-teman ya, bisa masuk ke area tersebut. Itu harga berapa? 184 ya, di area 0,40 belakang koma sampai
dengan kepala 18. Mantap jiwa. Tapi tetap ingat bro ya, sebelum harganya nyampe ke situ ya, tetap area TP pertama itu adalah di sini bro. Mana ya? Area TP pertama lo ya. Area TP kita kasih tanda dulu bro ya. Area TP pertama tetap di area sini ya, 0,75 itu area TP pertama ya kan. Terus TP keduanya bro, TP keduanya ya kalian bisa di area ini ya kan, di area 1618 tersebut ya, jika kalian bermain dalam market derivatif loh ya. Atau kalian ingin cari cuan dalam market spotnya ya, tapi modalnya harus gede juga. Kalau market spot itu jauh lebih aman, meskipun turun kan apa ya, nilai kepemilikan kita itu nggak bakal hilang, hanya value-nya yang turun. Nanti kalau dia naik lagi kan bisa mantap jiwa gitu loh. Dan di sini teman-teman ya, Shiba Inu Universal ShiPi as Permission on Chain Alternative M Swift Rouse. Apa maksudnya? Nah, jadi kurang lebih adalah Shiba Inu itu meluncurkan gitu ya, meluncurkan ShiPi sebagai alternatif tanpa izin dan on-chain di tengah masalah Swift. Nah, ini menarik bro, ini sangat-sangat menarik kalau menurut saya ya. Jadi komunitas Shiba Inu telah membagikan sistem ShiPi-nya yang menyoroti dominans layanan pembayaran kripto atas sistem TradFi. Nah, menariknya dari ShiPi ini adalah kita tidak memerlukan otoritas pihak ketiga juga ya. Jadi aset kita itu bisa dikatakan aman, aman dalam tanda kutip, nggak bisa dibekukan. Kalau kita nyimpen di mana, di kayak sentralisasi exchange ya kan, itu kan pihak exchange-nya itu kan bisa membekukan. Tapi kalau di sini nggak, kita yang mengontrol kendali gitu ya. Menariknya di situ bro. Nah, komunitas daripada Shiba Inu tak pernah gagal menarik perhatian pasar. Pada hari Jumat kemarin, mereka menyoroti fitur ShiPi, sistem pembayaran on-chain tanpa izin memiliki miliknya sendiri gitu kan. Nah, oke. Jadi di tengah meningkatnya pembicaraan tentang mata uang kripto yang menggantikan sistem pembayaran SWIFT, Social Forward Interbank ya, Financial Telecommunication ya, yang rusak. Nah, maksudnya apa yang rusak? Mungkin kan kalah dari efisiensi, kalah dari biaya gitu bro ya. Yang dimana kalau menggunakan Swift kan biayanya agak bengkak, agak mahal gitu kan. Efisiensi waktu nggak ada, jadi membutuhkan proses waktu yang cukup panjang ya kan. Nah, beda dengan sistemnya blockchain gitu kan. Kalau blockchain ya yang penting serut, hitungan detik nyampe gitu bro ya. Nah, jadi di sini dengan pendukung terkenal seperti Eric Trump yang baru-baru ini menekankan perlunya kripto gitu kan untuk menggantikan sistem TradFi yang rusak. Sistem pembayaran on-chain sudah menjadi perbincangan hangat. Menariknya, raksasa dunia kripto seperti Ripple, Tether, dan Circle juga telah mengungkapkan rencana untuk memperkuat ruang pembayaran kripto. Mungkin nanti loh ya, Shiba Inu mungkin bisa menerapkan sistemnya XRP dengan adanya stablecoin gitu loh ya, sebagai mekanisme bridge ya teman-teman ya. Jadi kan Shiba Inu ini juga berencana dan saat ini sudah mengembangkan yang namanya stablecoin yang akan diberi nama SHI ya. Oke. Nah, jadi Shiba Inu pamerkan ShiPi saat sistem pembayaran SWIFT hadapi tekanan. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah ShiPi ini teman-teman ya, sebagai alat revolusioner bagi pedagang dan pengguna teman-teman ya, bagi pedagang dan pengguna secara on-chain. Komunitas Shiba Inu mengungkapkan bahwa portal ini menghilangkan kebutuhan akan pemrosesan pembayaran tradisional. Sementara pengguna dapat membayar tanpa memerlukan otoritas pusat atau persetujuan teman-teman ya. Lebih jauh, aspek penyimpanan mandiri menawarkan hak kepada pedagang untuk memegang kunci bagi dompet kripto mereka sendiri ya. Jadi ada kuncinya sendiri, kita yang mengelola sendiri gitu ya, tanpa adanya pihak ketiga. Kisah ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga bro ya, mengurangi resiko dana yang dibekukan atau hilangnya kendali atas dana tersebut. Oke. Nah, ini menariknya di situ ya kan. Karena kalau kita menggunakan exchange nih untuk transaksi gitu kan, semisal barter gitu kan. Kadang-kadang kan ya apa ya, bisa dikatakan exchange itu kan nggak 100% aman ya, walaupun itu udah tempat penyimpanan yang cukup relatif enak digunakan, tapi kan keamanannya kan nggak 100%. Kadang ada kendala yang tiba-tiba ya kan, aset kita dibekukan juga bisa gitu ya. Nah,
Jadi teman-teman ya, semoga saja dengan peluncuran Shiba ini akan menambahkan tingkat use case daripada Shiba Inu, dan semoga saja kedepannya Shiba Inu masih kuat untuk bangkit lagi ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam